Di sini kalimatnya, laisa zuhdu bitarkil mali wal jah. Zuhud itu bukan kamu meninggalkan harta dan popularitas atau jah, kemuliaan. Wa innamaz zuhud itu hanyalah. Jadi zuhud itu hanyalah. Hanya loh ya, lil hasr ini. Tarkul ishtighal bi ghairillah ma'a tamasyyihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dua. Jadi ada dua rukun zuhud. Pertama, tarkul ishtighal bi ghairillah. Tidak sibuk kepada selain Allah. Hatinya. Sedangkan zahirnya ma'a tamasyyihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dia tetap menjalani secara adil, proporsional kepada selain Allah, itu dunia. Dunia, keluarga, pekerjaan, usaha, ya. Az-zuhdul haqiqi wa qala. Nah, ini udah pindah, bukan bab yang afad, bab baru. Banyak orang berkalam tentang zuhud. Nah, ini sudah bab baru ya. Bahwa zuhud itu harus miskin. Zuhud itu harus meninggalkan harta, tidak boleh punya kendaraan. Zuhud itu tidak boleh punya duit. Bukan, itu keliru. Itu namanya kismin, miskin. Bukan itu. Kalau begitu Allah cukup kasih makom miskin, kan ada. Ada nggak makom miskin? Nggak ada. Yang ada makom zuhud. Berarti miskin dan zuhud itu berlain. Miskin dan zuhud itu berlain. Karena seandainya zuhud itu sama dengan miskin, cukup dibuat makom al-maskanah, ya, makomul faqr. Ya, tapi faqr itu kan maknanya banyak. Ada. Tapi kalau miskin nggak ada. Dan sungguh su'ul adab jika ada orang mengatakan Rasulullah itu miskin. Jadi yang pernah mengatakan itu tobat kepada Allah. Imam As-Subki, ayah dan anaknya, Taqiyuddin dan Tajuddin Subki, dua-duanya mengharamkan itu dan mengatakan itu su'ul adab kepada Rasulullah SAW. Ya, karena mungkin orang seperti beliau miskin, menafkahi 13 istri, 11 istri, 9 istri di akhir sebelum wafat beliau. Tidak mungkin itu miskin. Pasti beliau orang berpunya, ya. Ini satu istri aja mau udah hilang lagi. Ya. Jadi mahwa zuhud. Nah, ini penjelasan Imam Ibn Arabi, dan penjelasan ini sama dengan yang dijelaskan dulu oleh Imam Syekh Abdul Qadir Jilani, oleh Abu Yazid Bustami, Junaid, sama persisnya. Di sini kalimatnya, laisa zuhdu bitarkil mali wal jah. Zuhud itu bukan kamu meninggalkan harta dan popularitas atau jah, kemuliaan. Wa innamaz zuhud itu hanyalah. Jadi zuhud itu hanyalah. Hanya loh ya, lil hasr ini. Tarkul ishtighal bi ghairillah ma'a tamasyyihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dua. Jadi ada dua rukun zuhud. Pertama, tarkul ishtighal bi ghairillah. Tidak sibuk kepada selain Allah. Hatinya. Sedangkan zahirnya ma'a tamasyyihi al-'adla fi ma siwa Allah. Dia tetap menjalani secara adil, proporsional kepada selain Allah, itu dunia. Dunia, keluarga, pekerjaan, usaha, ya. Jadi zuhud bukan dengan cara meninggalkan dunia. Tapi jika ada kawan kita zuhud lalu dia pensiun dini, boleh. Lalu dia membuat usaha baru, boleh. Ya. Jadi zuhud itu bukan tutup akun Instagram ya. Itu bukan zuhud. Tutup akun bank bukan. Tidak ada urusan. Ya. Yang ada orang tutup akun bank itu karena dia terlilit utang, ya. Lalu mencari alibi, cari gerakan anti bank. Dulu ketika memanfaatkan bank, diam, sukut. Setelah dia bermasalah dengan bank, sekarang kampanye, campaign, bank itu haram. Ya. Hijrah yang terselubung. Gerakan hijrah terselubung, ya. Hijrah modus. Khalas, wasal. Wasal. Man nantaziru? Buya Aldumi? Nah, khalas wasal. Baik. Wa qala man idda'a, ini ada bab baru lagi. Bab mengenai halnya para murid. Nah. Wa qala, jadi tadi tentang zuhud. Sebenarnya pembagian zuhud sudah ada kajiannya di kitab Surawardi, yaitu Awariful Ma'arif. Kita sudah bahas panjang. Jadi ada tingkatan-tingkatan di situ zuhud. Ada zuhud anid dunya. Ada zuhud anid dunya wal akhirah. Jadi ada dua zuhud. Zuhud dari dunia dan ada zuhud dari dunia dan akhirat. Kalau zuhud dari dunia itu para
abidin, ahli ibadah. Kalau zuhud dari akhirat itu para alimina billah, orang-orang yang kenal Allah, arifina billah. Jadi dia tidak harap akhirat kalau bukanlah Allah suruh harap. Gitu. Tidak akan kerja kalau Allah tidak suruh mengatakan wala tansa nasibaka minad dunya. Jangan lupa bagianmu dari dunia. Jadi kalau tidak ada ayat itu, dia tidak akan ambil dunia bagiannya. Lalu beliau menyebutkan ada az-zuhud, az-zuhudu fi zuhud. Zuhud dari merasa zuhud. Ada lagi tuh. Macam-macam. Jadi zuhud itu ada jenis-jenisnya. Tapi yang paling inti yang dikatakan Imam Ibn Arabi, zuhud itu adalah melepaskan kolbu dari sibuk kepada selain Allah, tapi tetap menjalani apa yang semestinya kita buat secara zahir di dunia. Ya. Jadi kalau kalangan santri itu ada mitos-mitosnya ngaji tasawuf, ngaji hikam. Jadi sahib kita, Dr. Falah, itu kalau dulu beli hikam di toko buku, langsung dicandain oleh kawan yang jual, santri. Ente beli hikam. Kalau beli hikam 15 menit sebelum sholat sudah di masjid ente. Ente kalau beli hikam gak usah kerja lagi. Zikir aja dari pagi sampai sore. Nggak ada urusan, tuh lain cerita. Jadi kita ini sering membuat mitologi tasawuf. Jadi tasawuf dengan mitos tasawuf itu lain. Tasawuf itu biasa aja, standar. Ya, makan ya makan, kerja ya kerja, nikah ya nikah. Ya. Kalau nikah lihat dia mulu. Qala man idda'a al-ma'rifata, jadi kita tinggalkan bab zuhud. Man idda'a al-ma'rifata wa qata'ahu syai'un anillah fa huwa kadhib. Siapa orang yang mengatakan dia ahli ma'rifat, tapi ada sesuatu yang mengganggu dia dari Allah, membuat dia lepas dari Allah, fahuwa kazib, maka dia pembual. Kalau bahasa siapa? Tukang ibul, bahasa Rocky Gerung. Pembohong. Ya, kalau orang yang mengatakan dia ahli ma'rifat, apapun kondisinya, dia tetap akan selalu terkoneksi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau senang susah, saat disenangi orang, tidak disenangi orang, kembalinya ke Allah. Ya. Wa idza arada anha lillah wa billah fa huwa fi kulli halihi ma'allah. Ya. Apabila dia berpaling darinya, dia pun berpaling karena Allah, dengan Allah. Ya. Lillah itu li ajlillah. Kalau wabillah itu sudah ada babnya, bab mahabbah, ya, bab cinta. Fa huwa fi kulli halihi ma'allah. Ya. Jadi murid itu kalau berbicara bersama Allah. Wa yatakallama fa'anillah. Dia kalau berbicara mesti dari sini munculnya. Nah, bagaimana mungkin itu muncul? Tidak mungkin itu muncul kalau masih ada selain Allah di sini. Ya. Kalau kita ingin menerbitkan nur di dalam kolbu, maka kegelapannya harus dibuang dulu. Jadi kenapa orang-orang ilmunya mesti baca dulu baru faham? Baca dulu baru bisa berkalam. Karena dia belum mengandalkan Allah di dalam kolbunya. Dia masih ada syirik khafi dalam kolbunya. Ya, khafi. Padahal ilmu kan dari Allah. Allah menurunkan ilmu kemana? Ke kitab atau ke kolbu? Ke dalam kolbu. Jadi di dalam kitab Rasyahat Ainul Haya yang berkaitan dengan silsilah Thariqah Naqsbandiyah, di situ ada suatu ulasan mengenai perkataan ulama, kenapa ilmu belum muncul dari dalam kolbu? Karena masih ada selain Allah di dalam kolbu. Itu sederhana aja. Jadi kapan seseorang ilmunya orisinal, betul-betul tidak lagi ngambil dari luar? Luar itu cuma pendalilan yang ada di sini. Itu ketika mereka sudah fana fillah. Nah, bagaimana cara fana fillah? Mesti dibimbing guru yang juga fana kepada Allah. Ya, yang pernah fana, jangan yang lagi fana. Gurunya mesti sudah melewati makom itu. Kalau gurunya sedang fana, sama-sama tidak jelas ujungnya. Ya. Belajar silat bukan kepada orang yang sedang belajar silat, tapi kepada orang yang sudah selesai belajar silat, kira-kira begitu. Nanti kalau belajarnya kepada orang yang lagi belajar, ya sesat bersama. Hore, sesat bersama. Kalau dia berkalam, kalamnya bukan lagi sekedar merujuk kepada yang zahir, tapi merujuk kepada yang itulah makna kalam Sidi Syekh Al-Imam Abu Yazid Al-Bustami. Jadi beliau berdialog dengan orang-orang yang mengandalkan hafalan. Beliau tidak menghina, cuma karena mereka menghina Abu Yazid, apa kata beliau? Kalian nih sok hebat, ya. Akhaztum ilmakum min maitin an maitin wa akhazna ilmana min al-hayy alladhi la yamut. Terjemahin dia. Ya.
Itu ngeri, itu bahasa itu ngeri. Tapi itu saya pahamnya di situ. Ini kalimat ini. Kata beliau, ketika dihina oleh sebagian ahli tekstual, ahli teks, ahli hafalan, kau nih ya, sok ahli zikir, sok ahli marifat, hafalan payah gitu. Apa jawaban beliau? Terima kasih. Tapi mau gimana pun juga, kalian mengambil ilmu dari orang sudah mati. Itu buku yang kalian baca itu orangnya sudah mati. Si pengarang bukunya sudah mati. Bahkan yang paling ajib, itu adalah awal munculnya teori yang dilakukan oleh, siapa dulu namanya? Buya pernah dengar nggak Buya? Schleiermacher. Jadi ada namanya kematian penulis. Death of author. Ya, kematian penulis. Jadi kalau saya tulis buku, kata dia, ya, kalau seingat saya Schleiermacher, kalau belakangan yang mengembangkan itu Gadamer. Ya, nanti kalau kurang pas silakan dikoreksi Bu ya. Jadi kalau sudah selesai tulis buku, penulisnya dianggap mati. Artinya si pembaca bebas, mau dia hafalkan, mau dia pahami, terserah. Itu teori dalam sastra, tapi berkembang luas dalam membaca semua teks. Ternyata di abad, kalau Masehinya berapa itu? Abad ke-9. Ya, bukan abad ke-2, 200-an, 8 ya? Nah ya, 800-an. Abad ke-9. Abad ke-9 Masehi, Abu Yazid sudah ngomong begitu. Kalian tuh payah, ahli teks, ngambil ilmu dari orang yang sudah mati. Itu kitabnya juga udah mati. Kitabnya ada nyawa nggak? Apa maksudnya? Sedangkan kami, kata beliau Abu Yazid, akhazna ilmana minal hayyil ladzi la yamut. Kami mengambil ilmu kami dari yang hidup, yang tidak pernah mati. Al-hayyul ladzi la yamut itu ada yang mutlak, ada yang muqayyad. Yang mutlak Allah, yang muqayyad ahlullah. Ahlullah itu la yamutun, enggak mati. Ayatnya ada kan? Udah jelas kan? Ya, wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jelas itu. Jadi ada yang hayah mutlaqah, ada yang hayah yang ghair mutlaq, yang nisbi atau muqayyad. Itulah zat Sayyidina Muhammad SAW. Ya. Maka Abu Yazid ngambil ilmunya lewat Nabi Muhammad SAW. Begitu. Dan itu masih lumayan Bu ya. Di silsilah Naqsyabandiyah itu ada 2 jalur. Satu jalur dari fulan yang masih hidup. Yang kedua langsung Abu Yazid daripada Imam Ja'far Shadiq. Jaraknya 1 abad. Secara ilmu tarajum, ilmu biografi tidak temu. Maka Abu Zahabi mengatakan waqila annahu akhaza anna Abu Yazid akhaza an rajulin an Ja'far. Tapi saya percaya karena sampai sekarang kita ada data, ada orang yang sudah meninggal hidup lagi. Ya. Kalau Allah berkehendak mungkin aja. Nggak usah pakai ilmu aneh-aneh, pakai ilmu akidah. Allah jika berkehendak ada yang mati lalu hidup, jadi nggak? Itu cukup dalilnya. Ya. Tapi karena kita sudah dijajah oleh ilmu-ilmu materialisme yang diajarkan orang-orang barat dari masa ke masa ini, akhirnya kita tidak percaya kalau ada orang mati hidup lagi. Ya. Kalau wali kan suka-suka dia kalau mau hidup lagi, diizinkan Allah. Itu Nabi. Nabi ketika Nabi Muhammad SAW Isra, dihidupkan semua. Dan mereka jadi makmumnya baginda Nabi Muhammad SAW. Ini sudah mulai panas ya. Panas otak, panas badan nih. Nah, maksud Abu Yazid, kami ngambil ilmu kami dari kolbu. Kolbu langsung terhubung kepada ruh kepada Allah. Itu maksudnya. Nah, metodologi sederhana. Bersihkan kolbu, maka Allah akan mengisi. Kosongkan kolbu, maka Allah akan isi. Kosongkan dari selain Allah. Wa idza qa'ada fama Allah. Murid kalau duduk, dia duduk dengan Allah. Maka dia nggak lepas dari menyebut nama Allah. Jadi jarang mengeluh lah ya. Wa idza warada fa min Allah. Jika dia datang, maka dia datang merasa datang dari Allah. Wa idza rahala fa ila Allah. Jika dia berangkat berjalan, maka jawabannya dia berjalan kepada Allah. Wa idza jalasa fa fillah. Jika dia duduknya dalam rahmatnya Allah ya. Fa huwa billah wa anillah wa ma'allah wa minallah wa ilallah wa fillah. Itu ada berapa tuh? Fa huwa billah 1, anillah 2, ma'allah 3, minallah 4, ilallah 5, wa fillah 6. Fala ya'rifu ghairallah. Dia nggak tahu, rumusnya cuma Allah. Dia tidak tahu apa-apa kecuali hanya bumi Allah. Ilmu Allah. Jadi bolehkah saya kagum dengan ilmu saya? Tidak boleh. Tapi saya boleh kagum dengan ilmu Allah. Jadi jika yang diberikan ini rasanya terlihat dari Allah, baru boleh kagum. Disitulah boleh namanya tahaddus bin ni'mah. Inilah makomnya 6 ini. Billah, anillah, ma'allah, minallah, ilallah, fillah. 6 ini ada, baru boleh berbangga. Itulah yang dikatakan baginda Nabi Muhammad SAW ketika mengatakan, Ana sayyidu waladi Adam wala fakhr. Aku penghulu kalian, pimpinan kalian di akhirat nanti. Ini bukan sombong.
Ini dari Allah, maksudnya begitu. Ya. Idza qala Allah qala kulla syai'in ma'ahu Allah. Idza qala Allah, jika dia mengatakan Allah, maka yang lain ikut menyebut nama Allah. Itu halul murid. Ini namanya disebut fana fillah. Fana dalam nama Allah. Wa in sakata sakata kullu syai'in tahta qahrihi bi'idznillah. Jika dia diam, maka selain dia juga diam dengan keagungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ali Syakira. Syarat tahdus bin ni'mah yakni ma'rifat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu dia. Jadi ini kan ngapalnya susah, cukup diganti ma'rifat inna lillahi wa inna, kami dari Allah berpulang kepada Allah. Jadi boleh bercerita tentang prestasi, kebaikan, pencapaian, pemberian Allah, tapi dalam rangka mengenalkan Allah itu juga. Allah itu pencemburu, sangat pencemburu. Ya. Maka dia tidak ingin ada sesuatu selainnya. Ya. Dan hanya dia yang boleh begitu. Ya. Kalau kita nggak boleh. Saya misalnya punya murid, terus murid nggak ngakuin dirinya sebagai murid, kita nggak ada apa-apa. Nanti kan Allah yang turun tangan. Ya. Dan dalam segala hal. Ya. Jadi yang disebut, coba ayatnya, ini uslubnya luar biasa. Yang akhir surat Ad-Duha itu, amma bi ni'mati rabbika fahdis. Bukan fahdis dulu, tapi ni'mati rabbikanya dulu. Adapun terhadap nikmat yang datang dari Tuhanmu. Jadi yang didahulukan itu nama Allah dulu. Fahadis, baru cerita. Jadi fokusnya bukan kepada ceritanya, cerita nikmatnya, tapi kepada cerita tentang yang punya nikmat. Nah, maka zikirnya orang-orang yang sudah muridin al-arif billah ini mereka zikirnya sudah zikir hali, sudah semua halnya. Tidak lagi zikir simbolis. Simbol itu cuma rutinan, ritual harian. Selebihnya mereka bergerak begitu saja. Ya. Terakhir ya. Kita loncat ya, tinggalkan satu. Asyubha wa dalil. Kalau di teman-teman salafi itu ada yang disebut syubhat. Tapi syubhat dalam ilmu tasawuf lain. Syubhat dalam ilmu mungkin bagi teman-teman Wahabi, Salafi itu misalnya syubhat ar-Razi gitu, syubhat asfi. Jadi syubhat itu untuk menjelaskan kesesatan orang. Syubhat siapa gitu kan? Itu kan mereka kalau nyebut syubhat. Kita nyebut syubhat bukan untuk itu. Kita istilah ini hanya diperuntukkan untuk mengenal Allah. Apa kata beliau? Ad-dunya syubhah wal akhirah dalil. Ternyata akhirat juga belum tujuan, masih dalil. Dunia itu syubhat, dunia itu samar. Masih remang-remang, samar. Syubhat itu dalam hukum fikih berarti sesuatu yang hukum keharamannya lebih dekat daripada hukum halalnya. Itu syubhat. Hukum ke arah haramnya lebih dekat daripada halalnya, itu syubhat. Dunia itu syubhat kata beliau. Wal akhirah dalil. Sedangkan akhirat itu hanyalah dalil. Dalil itu map, GPS. GPS itu tujuan atau alat tujuan. Nah, ini yang bisa berbicara begini hanya ma'rifat. Akhirat pun belum tujuan. Jadi kalau sekarang itu, mohon maaf ya, syair-syair Islam itu kayaknya dunia bukan tujuan, akhirat tujuan. Nah, itu bagi abidin, ahli ibadah, ahli ritual, ahli simbol. Apakah itu benar? Benar, tapi di level itu. Jadi kita pun tidak salahkan jika ada orang yang mengatakan dunia bukan tujuan, Allah akhirat adalah tujuan. Silakan. Tapi kalau ingin belajar ma'rifatullah, akhirat pun baru dalil. Dalil menunjukkan Allah. Jadi kalau orang-orang ahli kalam, ahli akidah mengatakan bahwa alam ini dalil menunjukkan Allah. Bagi ahli ma'rifat kurang. Tidak hanya alam ini, hatta akhirat juga masih dalil. Hatta akhirat juga masih dalil. Ya, akhirat kan bukan Allah. Surga itu Allah atau bukan? Neraka itu Allah atau bukan? Ya, surga itu rahmatnya Allah. Neraka itu jalalnya Allah. Aras itu Allah atau bukan? Aras itu di atas surga. Aras pun bukan tujuan. Masih jauh, ya. Jadi kita masuk surga itu baru satu poin
satu poin di sana, belum, masih ada poin-poin berikut yang harus dilewati. Jadi jalan ini masih panjang, nggak ada kata berhenti. Hatta antum nanti sakit di tempat tidur tetap ngaji, ya, ngaji ke dalam kolbu sendiri, ya. Al-madlul atau al-matlub huwa Allah, yang dicari itu Allah, ya. Allah itu cemburu loh kalau kita menginginkan surga, cemburu Allah. Ya. Boleh nggak rindu surga? Boleh. Tapi merindui surga karena dia rahmatnya Allah, itu baru boleh. Berarti antum ngerti, surga itu dalil rahmatullah. Itulah orang yang paling bahagia nanti di surga. Mereka lah yang bersama Nabi Muhammad SAW nanti di surga. Ya. Maka takut neraka bukan karena si nerakanya, tapi karena neraka itu jalalnya Allah. Ya, jadi jangan fokus pada nerakanya. Jangan fokus pada nerakanya. Fokus kepada yang punya neraka. Jadi kalau kita diancam oleh orang tua dulu, ada lidi atau rotan, lalu kita sholat. Sholat itu karena si rotan atau karena yang megang rotan? Karena takut kepada yang megang rotan. Siapa orang? Seandainya rotan tidak ada, orangnya masih ada. Ya, paham ya? Seandainya surga neraka tidak ada, masih sholat nggak? Kita masih mau nyembah Allah nggak? Mesti ya, mesti. Jadi al-matlub huwa Allah. Jadi neraka tidak ditakuti karena nerakanya, tapi karena dia jalalnya Allah. Surga tidak dirindui karena surganya. Apalagi karena bidadari yang cuma 32 itu. 32 ya? Ya. Marhaban Buya Dr. Aldomi, ya. Mari Buya, Buya. Let's go, Buya. Ya. Let's go. Khair. Nah, taman-taman surga di dunia zikrullah. Apa buah zikrullah? Ketenangan. Tenang itu sekarang juga sudah jadi berhala. Khusyuk jadi berhala. Benar nggak? Itu kan taman surgawi. Ketika orang hanya mengharapkan tenang, lalu dia tidak mendapatkan itu di suatu majelis, dia akan tinggalkan majelis itu. Ya? Jika dia berguru kepada seorang syekh, dia tidak mendapatkan ketenangan dalam zikir dari syekh itu, dia akan tinggalkan syekh itu. Karena dia sedang mencari Tuhan barunya bernama tenang. Tuhan barunya bernama kedamaian. Tuhan barunya bernama ekstase. Kedamaian kolbu. Bukan itu yang kita cari. Itu cuma dalil. Itulah surganya kolbu. Surganya kolbu merasa tenang. Ya. Itu yang disebut riyadul jannah. Ya. Jadi di saat kita masih gelisah, lalu zikir. Kenapa zikir masih gelisah? Berarti zikir baru di mulut, belum di kolbu. Karena zikir jika sudah masuk ke dalam kolbu, pasti kolbunya tenang. Tidak ada ceritanya itu, pasti tenang. Ya. Kenapa? Saya punya anak kecil nih, Buya Asyu punya anak kecil, Buya Aldomi ini punya anak kecil. Punya anak kecil kan? Baru lahir kan? Itu anak kecil, apabila dia sedang nangis, apa yang kita kasih? Mainan. Benar? Jadi, tenang, ekstase, fana, hal makomat, itu semua mainan. Kata orang kampung saya itu gula-gula. Gulu-gulu. Jadi kalau dia anak kecil nangis, kasih manisan. Ya, permen. Ya, supaya dia tenang. Bukan tenang yang dicari. Itu kekeliruan yang salah. Maka dulu ada babysitter di wilayah kita, karena ingin menenangkan anak, dia kasih obat penenang. Salah paham. Salah paham itu. Jadi, ekstase, pengalaman-pengalaman rohani, mukasyafah, itu adalah mainan untuk anak kecil yang menangis. Si murid yang kolbunya masih kecil, rohaninya belum dewasa, diberilah itu. Karena kalau tidak beri itu, dia ragu. Apa kata si anak kecil jika tidak diberikan mainan? Papa jahat, mama jahat. Ya kan? Papa pelit, mama pelit. Tapi coba kalau si anaknya sudah dewasa, jika dia tidak diberi, dia nggak ngomong, oh mungkin orang tua saya ada maksud. Gitu, ya. Nih, ini yang maksud ad-dunya syubha wal akhirah dalil wal matlub huwa Allah. Barangkali itu kajian kita pada sore ini. Nunggu Buya datang ya. Semoga Allah berkahi terutama pengarang kitab ini, Al-Imam Syekh Al-Akbar Muhyiddin Ibn Arabi qaddasallahu sirrahu. Nasallallahu bihaqqi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaftah lana qulubana wa nawwir lana qulubana wa yurawwih ruhana arwahna bihaqqi nabiyyina Muhammad sallallahu alaihi wasallam abil arwah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.